Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Di kesempatan kali ini aku ingin sharing lagi tentang adeniumku yang mini ini. Jadi pada saat seedling dulu sekitaran 2 bulan, aku melakukan pemotongan 3 pucuk teratas. Contohnya ini. Jadi 3 daun teratas ini aku potong dan dia sudah mengeluarkan 2 tunas baru menjadi cabang. Nah, apa sih perbedaan kita memotongnya itu pada saat dia kecil? Nah, perbedaannya itu tidak nampak hasil bekas potongannya, teman-teman. Nah, kalau dia itu sudah besar, kita potong, itu bakal membentuk seperti ini. Ada lubang tengahnya. Jadi ini sangat-sangat rawan sekali ya. Jadi kalau hujan, ini bakal kemasukan air dan terjadi pembusukan. Ini dia untuk contoh pembusukannya. Nih, kenapa ini terjadi pembusukan? Dikarenakan aku melakukan pemotongan itu tidak miring, teman-teman. Nah, jadi tips supaya adenium itu kuat seumur hidup, jadi salah satunya adalah kita harus melakukan pemotongannya itu agak miring seperti ini. Jadi tidak boleh datar seperti ini. Kalau datar itu nanti airnya bakal kemasukan air di sini. Jadi harus miring. Jadi pada saat musim hujan airnya cuman lewat dan jatuh lagi. Nah, jadi kejadiannya seperti ini kalau aku potongnya datar. Nah, jadi awal-awal aku lakuin video itu aku belum mengerti medan perangnya. Jadi ini hasil lalu-lalu. Jadi mati semua, teman-teman. Nah, jadi untuk yang sekarang aku seingat aku, kalau ingat aku bakal melakukan pemotongannya itu miring semuanya, teman-teman. Tapi jangan terlalu miring juga ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke adenium mini ini. Jadi adenium mini ini setelah aku melakukan pemotongan 3 pucuk teratas pada saat dia umurnya 2 bulan, di 2 bulan berikutnya aku melakukan pemotongan pucuk teratas lagi. Jadi awalnya cuma 2, aku melakukan pembuangan daun lagi dan dia mengeluarkan cabang 2 lagi, teman-teman. Masya Allah, ini dia tuh 1 2 1 2. Nah, 1 2. Nah, jadi setelah aku lihat, jadi setelah aku melakukan beberapa ini di tanaman aku, jadi pembuangan 3 pucuk teratas ini tidak hanya bisa menghasilkan 2 atau 3 cabang baru, teman-teman, akan tetapi dia bisa merangsang batangnya itu untuk mengeluarkan banyak cabang lagi. Aku juga punya contoh, ini pengalamanku ya, teman-teman. Nah, jadi awalnya untuk adenium ini kita anggap aja bentuknya seperti ini ya. Ini. Jadi awalnya aku melakukan pemotongan gini. Tapi dia mengeluarkan cabang 1. Ada beberapa adenium yang memang susah banget bercabang. Jadi mengeluarkan cabang 1, aku potong lagi, mengeluarkan cabang 1 lagi, teman-teman. Dan akhirnya setelah aku melakukan di beberapa koleksi adenium, yaitu pembuangan 3 pucuk teratas, nah aku melakukan pada adenium ini. Nah, jadi selain bagian atasnya yang mengeluarkan 2 pucuk, ini lihat, teman-teman, dia bisa merangsang tubuhnya atau batangnya mengeluarkan banyak cabang. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9, kurang lebih ada 11. Masya Allah sekali. Ini sangat-sangat menjadi salah satu pembelajaran untuk aku sendiri ya. Dan yang pastinya aku juga bisa ngasih contoh ke teman-teman. Mungkin teman-teman hanya punya adenium 1 di rumah. Jadi kalau untuk coba-coba agak ragu ya, takut mati atau gimana. Nah, sedangkan aku mungkin punya beberapa atau banyak sekali koleksi-koleksi adenium. Jadi aku bisa mencoba beberapa hal yang terkadang aku bisa langsung melihat hasilnya, teman-teman. Kalau dulu aku melihat konten-konten kreator lain, dia melakukan ini, dia melakukan itu,
Tapi aku ragu, bukan ragu ya, karena memang kita belum melihat dengan mata kepala kita dan kita belum melakukan sendiri. Jadi setelah aku melakukan sendiri, itu berbeda trik, berbeda pula bentuknya, berbeda pula hasilnya, beda tangan, jadi beda pula untuk hasilnya. Jadi beberapa teman-teman jangan menghakimi, kak aku buatnya seperti ini jadinya seperti ini gini-gini. Jadi tidak seperti itu teman-teman. Jadi untuk adenium itu sendiri, dia itu perkembangannya satu pot aja, kita menanamnya itu 1-2 pot seperti ini, itu hasilnya bisa beda. Dikarenakan yang pertama, untuk perkembangan adenium itu berbeda-beda, dan untuk media tanamnya itu berbeda-beda. Sama juga seperti halnya kita manusia, jadi perkembangannya itu bakal beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk juga. Jadi setiap orang itu berbeda-beda, setiap hasil dari pembentukan itu juga berbeda-beda. Jadi kita sama-sama di sini saling sharing ya teman-teman. Kalau misalkan ilmunya bermanfaat, ya silakan dicoba. Kalau tidak bermanfaat ya nggak apa-apa. Jadi di sini mungkin enaknya aku karena memang banyak koleksi. Jadi teman-teman bisa lihat beberapa contoh yang aku lakuin. Oh, aku ngelakuinnya seperti ini, jadinya seperti ini. Aku ngelakuinnya seperti ini, oh jadinya seperti ini. Jadi memang aku lebih apa ya, pokoknya lebih bisa mencontohkan. Nah, jadi ambillah contoh-contoh yang baik. Kalau misalnya contoh-contoh yang tidak baik itu jangan ditiru ya teman-teman. Nah, jadi aku bakal menunjukkan beberapa contoh dari pemotongan 3 daun teratas. Ini contohnya juga tuh, setelah aku melakukan pembuangan daun 3 teratas, dia mengeluarkan cabang 2. Jadi uniknya ini, dari perbanyakan cabang kita potong di batang, ini tidak nampak bekas potongan, tidak ada bekas lobangnya teman-teman. Jadi lebih ke itu aja, jadi tanamannya itu lebih aman aja. Nah, ini juga contohnya tuh, ini lebih sangat rimbun kelihatannya ya. Nah, jadi aku melakukan pembuangan daun 3 teratas, ini mengeluarkan 2, ini mengeluarkan 1, 2, 3, dan untuk yang bawah dia mengeluarkan 2, tapi yang satunya tidak aktif. Dan ini rencananya nanti setelah agak sedikit lebih besar lagi aku bakal melakukan ulang. Jadi pada saat tidak terjadi seperti yang aku inginkan, biasanya aku melakukan pengulangan teman-teman, akan tetapi itu butuh proses ya. Jadi prosesnya itu setiap kita melakukan pemotongan cabang ini, paling tidak itu sempurnanya itu 1 sampai 1,5 bulan. Jadi kita harus nunggu dia keluarkan cabang dulu, pembesaran cabang dulu, terus kita butuh batangnya dia besar dulu. Jadi benar-benar proses itu tidak cepat ya teman-teman. Jadi benar-benar harus dilandaskan atas kesadaran. Nah, ini adalah salah satu contoh grafting. Ini adalah grafting adenium yang aku lakukan pada stek. Ini adalah stek. Dari mana kita menandakan bahwa ini stek? Perbedaannya gini teman-teman. Kalau hasil stek, dia itu ramping. Mungkin dia diet ya. Jadi dia itu ramping seperti ini. Kalau dia adenium ataupun batangnya itu dari bibit, benih, biji, nah seperti ini. Jadi gendut, jadi lebih gemuk seperti ini. Itu perbedaannya. Dan di sini aku melakukan stek apa namanya nih, stek flat atau datar. Nah, jadi untuk grafting sendiri itu ada 2 cara. Yang pertama ada grafting flat. Nah, grafting flat itu adalah grafting datar, dan yang kedua itu ada grafting V, yaitu grafting gini teman-teman. Jadi bentuknya itu kayak huruf V tuh, makanya dinamakan grafting V. Ini untuk hasil grafting sekitaran sudah 2 bulan. Jadi sudah full terkena cahaya sinar matahari. Dan ini kalau misalkan teman-teman kejadiannya seperti ini agak lambat sih, karena memang media tanahnya ini kurang subur teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cepet, ini bagusnya ditanam pakai sekam, tanah sedikit, kotoran hewan, itu lebih cepat perkembangannya teman-teman. Jadi benar-benar media tanahnya itu sangat-sangat berpengaruh dengan perkembangan adenium. Nah, kalau aku sendiri di sini sangat susah mencari media tanam, harusnya beli, tapi kalau beli koleksinya banyak sekali. Jadi aku di sini lebih banyak
ke pasir bangunan teman-teman. Jadi bisa dibilang agak lambat perkembangannya. Oke, sampai di sini saja sedikit sharing aku pada hari ini. Ini sudah mulai keluar matahari teman-teman, panas. See you again, bye bye. See you, bye bye.